Ini awal makan ya, jadi ini teksturnya begini, jadi tidak terlalu kental juga tidak terlalu encer. Sebenarnya kita kalau ngasih perkenalan anak tuh minimal 2-3 hari kita menunya sama dulu. Jadi teman-teman bilang, bapaknya cuma tidur saja, ini anaknya menangis dan ganti popok saja tidak mau begitu. Kita sebagai orang tua tuh harus saling kerjasama. Bagaimana anak ini agar mendapatkan hasil yang terbaik, baik segi dari nilai gizinya, mungkin dari kualitasnya itu harus. Selamat pagi, jumpa lagi hari ini di Podcast Corner RSUD SLG bersama saya Dr. Diah Puspitarini atau akrabnya dipanggil Dr. Arin. Saya merupakan konselor laktasi dan MPASI di RSUD SLG. Nah, pada pagi hari ini kita nggak kalah menarik dengan topik-topik yang sebelumnya. Yang sebelumnya kita mendatangkan seorang sosok bapak ASI ya, Bapak ASI yang mendukung ibu untuk keberhasilan menyusui kan. Tapi kemarin juga ada di spill sedikit-sedikit tentang MPASI. Nah, untuk hari ini saya didampingi dengan Bapak Nonot. Beliaunya adalah seorang ahli gizi di RSUD SLG dan tentunya beliaunya memiliki pengalaman-pengalaman menjadi sosok Bapak MPASI. Dan meskipun sebelumnya juga pasti adalah seorang Bapak ASI juga. Selamat pagi Pak Nonot. Selamat pagi. Ya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Pak, ini kan sebenarnya lagi pekan menyusui nih. Tapi kita juga nggak kalah pentingnya untuk membahas tentang MPASI karena setelah menyusui ternyata struggle-nya seorang ibu menghadapi fase anak nih sampai di MPASI juga. Jadi banyak banget juga pasien yang mengalami problem atau persoalan atau drama nih dibilangnya ya, drama menghadapi MPASI atau anak yang susah makannya seperti itu. Nah, ini kalau dari segi Pak Nonot nih, keterlibatan ayah terhadap keberhasilan MPASI itu gimana Pak? Atau mungkin bisa dijelasin dulu nih awalnya nih dari ASI dulu lalu ke MPASI nih, keterlibatannya atau peran Bapak nih sebesar apa? Iya, terima kasih sebelumnya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini suatu ASI bayi itu memang intinya itu kita harus lebih terutama ini bagi ibu hamil, ibu yang baru punya anak atau mungkin jadi bapak baru itu suatu pengalaman yang mungkin masih awal nggih. Nah, jadi kemarin kita sudah bahas tentang ASI. Jadi peran ayah itu sangat penting sekali karena apa? Ayah itu ibaratnya kalau kita naik kendaraan dia kan sopirnya atau nahkodanya. Jadi seorang ayah itu harusnya mempunyai tingkat kedewasaan, tingkat ketenangan itu lebih tinggi daripada ibunya atau dari istrinya. Karena apa? Biasanya kalau pengalaman saya pribadi kemarin istri saya waktu melahirkan, waktu menyusui, waktu memberikan nasi itu pasti psikologisnya lebih tertekan istilahnya begitu karena bebannya lebih berat mungkin dari sisi mungkin menahan sakit, mungkin juga dia belum siap untuk mungkin menyusui, beri ASI. MPASI itu kan juga beban tersendiri bagi ibu. Jadi peran sebagai ayah di sini salah satunya sebagai pendamping, sebagai intinya mendorong. Nah, jadi di sini ayah itu perannya sangat penting karena faktor yang mempengaruhi keberhasilan seorang ibu untuk mungkin memberi ASI, beri MPASI itu salah satunya ya dari keluarga. Nah, keluarga yang paling menentukan itu biasanya mertua, suami itu yang sangat mendukung. Jadi jadi seorang suami itu harus bertindak sebagai pendamping lah. Misalkan kalau istrinya tuh pada awal mungkin melahirkan itu kita harus dukung, intinya itu harus kita support. Jadi misal kita bantu supportnya bagaimana caranya, mungkin
kita bantu mungkin memasakkannya. Kalau istri lagi-lagi ya mungkin lagi sibuk, kita bantu mencuci, mengepel. Jadi kita intinya dengan hal kecil-kecil tersebut jadi akan membantu istri kita untuk lebih tenang, mungkin lebih tenang, lebih percaya diri, dan lebih ada waktu lebih banyak untuk anaknya, lebih untuk anaknya itu. Jadi seorang suami itu penting di sini karena apa? Dia harus lebih tenang dan harus lebih komunikatif lah, terutama mungkin bagi ibu-ibu yang biasanya yang kalau pengalaman saya itu yang berdampak besar itu mertua atau orang tua, karena orang tua mertua itu wawasannya kan beda sama kita, sudut pandangnya beda, terutama pengalaman saya anak yang pertama itu ya intinya baku tegang lah. Ini awalnya anak ini dikasih susu formula saja biar ini nanti mau sakit lah, mau tidak cukup apa lain. Nah, itu kan perlu teknik tersendiri. Karena apa? Yang salah satu mungkin kita tahu ini yang terbaik seperti ini, tapi kan di sisi lain juga ini mertua kita harus bagaimana caranya untuk komunikasinya, kan itu harus punya teknik tersendiri. Jadi ini seorang ibu itu jangan anggapan dulu orang-orang dulu tuh seorang perempuan tuh cuma di kasur, di dapur, sama di sumur cuma itu. Jadi orang tua dulu kan begitu. Oh, tugas seorang perempuan tuh itu. Jadi tugas itu bisa dibagi secara sesuai dengan porsinya. Mungkin kalau ibunya lagi sibuk mungkin dibantu bapaknya, mungkin lagi bapaknya mungkin lagi mungkin ada sibuk, mungkin ibunya ya. Jadi intinya saling melengkapi. Jadi intinya tuh seorang bapak itu ya, ini ada penelitian namanya fatherless. Jadi di Indonesia itu ada penelitian bahwa anak itu sebanyak 10 dari 10 itu 2 orang bermasalah di tumbuh kembangnya. Itu karena apa? Fatherless itu yaitu hilangnya peran ayah dalam tumbuh kembang di anak. Jadi kita ibaratkan dari 10 orang itu 2 orang itu ada bermasalah di tumbuh kembangnya. Itu fatherless namanya. Jadi itu ada penelitian bahwa dari yang bermasalah ini 85% itu disebabkan kurangnya keterlibatan ayah. Jadi ayah itu kurang berlibat dalam tumbuh kembangnya anak. Jadi memang faktor, jadi dari misalkan dari 10 orang itu 85% itu karena ayahnya tidak ikut membantu untuk tumbuh kembang anaknya. Nah, mungkin itu mungkin dokter mungkin yang intinya bahwa peran seorang ayah itu penting sekali. Karena apa? Selain dia untuk bisa untuk membantu istri dalam ini kan menguatkan lah. Istrinya dikuatkan, mungkin ada yang lemah dikuatkan. Intinya itu mungkin kadang kan kalau seorang laki-laki misalnya lebih intinya lebih perform, intinya idealnya kan lebih kuat daripada ibu. Jadi ibu kadang kan lebih mengandalkan perasaannya, andalkan rasanya itu mungkin PD-nya kurang. Jadi intinya seorang ayah tuh bisa lebih meyakinkan bahwa kamu bisa, hasilnya begitu. Oke. Dari pembahasannya tadi ada nih yang menarik banget nih, yang tentang fatherless, tentang penelitian fatherless, atau mungkin Indonesia ini juga termasuk fatherless country ya. Jadi beberapa kali saya lihat di sosial media, memang mungkin budaya patriarki ini masih sangat kuat ya di Indonesia. Lebih tepatnya mungkin ada di Jawa ya Pak ya. Mungkin seperti itu tadi Pak, peran perempuan itu seperti kayak yang di dapur, di rumah aja, di sumur ya Bapak bilang, kayak seperti peran-peran yang ibu tuh ya udah disitulah dan bapak itu hanya bekerja, mungkin seperti itu. Tapi seiring dengan perkembangan waktu, ternyata justru anak-anak yang tidak merasakan peran bapak nih bisa terjadi potensi tumbuh kembang ya, seperti itu. Jadi ini menarik sekali. Jadi kenapa juga sih saya datengin kemarin Bapak Vida, terus sekarang Bapak Nonot, itu semoga nih dengan acara podcast ini bisa bikin inspirasi baru untuk bapak-bapak muda terutama ya. Karena saya sendiri juga ada pengalaman menemui pasien-pasien ya. Jujur saja ayah yang punya peran, dan itu kelihatan sekali dia care dengan anaknya, dengan ibunya, dan juga sampai menanyakan kondisi ibunya ini. Misalkan nih waktu menyusui ini ngerasa sakit seperti itu, masih sakit gak Bu? Bahkan bapaknya itu di depan saya juga menanyakan hal itu kepada ibunya. Itu setelah
saya ini ya, saya lihat perkembangan selanjutnya waktu kontrol, ternyata angka keberhasilan ibu menyusui itu ternyata juga ada peran bapak di situ. Nah, kalau dari Pak Nonot nih, mungkin bisa Pak ceritakan pengalamannya. Pengalaman Pak Nonot nih, insya Allah Putra, nggak salah sudah 3 ya Pak ya, sudah 3 nih. Gimana nih Pak? Ada nggak sih challenging atau suatu kesulitan-kesulitan yang pernah dihadapin? Terus kemudian tadi kan Bapak Nonot pernah nyeritain yang gimana di fase pertama, anak pertama ya, yang mungkin ada masih ada gap nih sama mertua kayak gitu. Mungkin bisa diceritain ya Pak. Ini kemarin saya singgung fatherless sedikit ya. Fatherless itu di Indonesia itu urutan ketiga tertinggi. Jadi kita tuh nomor 3 tertinggi di seluruh dunia, bahwa peran ayah tuh sangat rendah, masih kurang. Terus pengalaman untuk ini ya, untuk mungkin bapak-bapak yang baru, mungkin ibu-ibu yang baru, itu intinya memang kita tuh harus lebih banyak sebelum, terutama yang mungkin yang pasti mungkin masih mau awal kehamilan atau itu harus intinya lebih banyak belajar. Nah, itu kunci pertama, itu banyak belajar. Nah, kemudian itu juga yang kedua komunikasi. Pasti itu komunikasi. Ini pengalaman saya pribadi, anak saya alhamdulillah 3, 2 laki-laki, satu cewek. Ya, intinya itu yang pertama itu berat memang. Beratnya kenapa? Karena mungkin kita dari segi pengetahuan juga kurang. Misalkan dari awal pengalaman saya masih ingat waktu istri saya menyusui itu, saya kan betul ahli gizi, tapi kan waktu itu saya belum pernah ikut pelatihan konselor menyusui. Jadi dari awal itu 2-3 hari pertama tuh ASI enggak keluar. Jadi cara teknik pelekatannya keliru. Dari situ malah orang-orang yang sudah ibu-ibu itu, tante-tantenya, bibinya itu yang ngajarin, begini loh cara tekniknya, jadi gitu. Jadi kita lebih awalnya tuh kalau pengalaman sih pertama yang pasti bapak muda atau ibu-ibu itu pada waktu hamil itu harusnya lebih banyak membaca. Sekarang kan enggak susah sekarang, di video banyak, di YouTube banyak. Intinya kita harus lebih banyak wawasan. Yang kedua itu komunikasi kan. Komunikasi itu terutama yang berat itu ASI itu berat sekali. Karena apa? Namanya anggapan orang tua itu pasti takutnya, ini ASImu enggak cukup, ini nanti anakmu sakit jadi kurus dan lain-lain. Nah itu kan, itu pasti akan jadi, sampai anak saya yang pertama itu kenapa enggak eksklusif karena itu. Jadi kalau mau dilanjutkan nanti berkelahi, kalau enggak dilanjutkan gimana, akhirnya sedikit-sedikit kalau enggak mungkin dari pengasuhnya, dari bibinya itu yang kasih sedikit-sedikit, akhirnya ya itu. Intinya, tapi dari pengalaman itu kan kita belajar, itu kita komunikasi, terutama pada orang tua itu komunikasi yang lebih bagaimana orang tua itu, terutama istri ya, kan saya tinggal sama mertua. Jadi istri itu bagaimana waktu, kan yang lebih tahu moodnya itu kan biasanya anaknya kan. Nanti kalau moodnya lagi bagus kasih masuk ini gini. Alhamdulillah kan seiring waktu kan ada penambahan juga kan. Ya, jadi alhamdulillah yang kedua 3 itu alhamdulillah bisa eksklusif dan intinya bagus lah untuk perkembangannya. Terus kemudian juga yang seorang ayah itu, karena ini pengalaman dari teman-teman juga, ini tuh kadang itu ya itu sambat kan, kadang istrinya tuh, ini pengalaman juga waktu waktu kelahiran anak pertama itu kan ketiga-tiganya sesar semua anak saya. Nah, terus yang pertama itu selama 2 hari itu enggak mau turun anaknya. Anak saya kan selama 2 hari masih enggak. Nah, di situ ada bapak-bapak, ibu-ibu kan bercerita. Ini kan dia kasih nasihat lah. Ini anak yang keberapa, bilang gitu. Anak pertama Pak. Kalau sana istilahnya opa sama oma, kan dulu saya di Gorontalo awalnya. Opa sama oma bilang, dia kasih nasihat begini. Ini mengasuh anak ini berat, intinya tugas berat. Jadi jangan cuma istri yang terbebani, karena banyak cerita teman-teman itu yang ibu-ibu itu cerita anaknya mungkin waktu malam kan, terutama kan ada yang kalau enggak eksklusif kan pasti bikin susu kan kalau malam. Iya benar. Nah, bikin itu repot katanya. Dia itu katanya saya kan sama-sama kerja, mungkin istri teman saya itu yang istri kerja, yang lagi kerja lah, itu mereka kalau malam kan minta ASI, minta susu dan lain-lain. Itu kan selalu mereka ngeluhnya, ini kalau malam ini cuma dia yang bikinkan susu begini, intinya mengeluh, dan seolah-olah bapaknya itu
ndak mau tahu gitu loh. Jadi kan kita sebagai bapak ini harusnya lebih peka istilah begitu nih. Jadi lebih peka dan lebih lebih komunikasi lagi sama sekitar kita. Begitu dokter. Iya, jadi kalau yang saya garis bawah ini lagi-lagi belajar sih ya. Jadi memang menjadi orang tua ini bukan berarti proses yang terus berjalan seperti biasa dan ya udah dijalanin aja gitu. Nanti apa yang apa masalah yang di depan langsung dihadapin seketika itu juga. Tapi ternyata berbeda kalau kita punya ilmu ya Pak ya. Iya, jadi kalau kita itu sebelumnya udah belajar dulu, terus kemudian mungkin mau sharing lah minimal dengan orang-orang sekitar gimana nanti cara menghadapi anak kalau anaknya udah lahir, menyusui, terus atau mungkin nanti gimana nih kalau misalkan udah mulai makan, apa sih yang sering terjadi gitu ya, masalah-masalah apa yang biasanya muncul seperti itu. Ternyata perlu banget menjadi seorang ayah tuh juga belajar seperti itu. Dan minimal nih mungkin bisa buka buku KIA ya Pak ya. Selain buku KIA nih juga mungkin ada juga sudah ada edukasi di ini ya, di YouTube atau mungkin di media sosial yang nggak kalah rame juga loh, yang kontennya bapak-bapak nih ternyata ya. Jadi sekarang istilahnya nggak ada alasan buat nggak belajar ya untuk seorang bapak. Terus nih Pak, mungkin ada ini Pak, cara komunikasi yang sehat nih Pak. Ada mungkin berbagi pengalaman dari Pak Nonot sendiri nih untuk terutama nih untuk menghadapi orang lain, orang di luar keluarga inti nih, misalkan seperti mertua, terus habis itu tetangga atau saudara nih, gimana nih Pak? Komunikasi yang baik nih gimana ya Pak? Maksudnya biar tidak menyinggung atau mungkin untuk menyamakan tujuan nih. Kan mungkin orang tua atau eyang-eyang nih juga niatnya kan sama ya, tujuannya tuh baik, biar cucunya tuh nggak nangis, biar cucunya tuh kenyang gitu kan, biar nanti tumbuh kembangnya juga oke. Cuman mungkin dengan seiring perkembangan waktu dari tingkat keilmuan nih, mungkin dari zaman dulu kan lebih sulit ya ilmu itu untuk didapatkan gitu daripada sekarang. Gimana nih Pak caranya untuk menjembatani atau mengkomunikasikan secara baik kepada orang-orang tersebut? Iya, jadi kan memang pasti kan enggak, insya Allah kan enggak ada namanya orang tua niat jelek ke anakku, enggak ada. Jadi intinya tuh karena mungkin pemahaman yang maksudnya yang kurang tepat itulah yang mungkin jadi penyebabnya. Jadi kalau pengalaman saya kemarin itu begini, jadi kalau orang tua ini teknik komunikasi ya, namanya orang tua kadang kan dia enggak mau menganggap kita itu juga anak. Jadi kita menganggap dia itu lebih berpengalaman dan lebih tahu lah daripada kita. Jadi mungkin kalau saya kemarin mengandalkan sama yang cerita, kalau saya lebih banyak istri saya kan pertama kita beda budaya. Kalau orang Sulawesi itu rata-rata orangnya keras dan tidak ada. Misalnya kalau orang Jawa kan banyak basa-basi lain-lain. Kalau di sana, kalau orang Sulawesi itu rata-rata tidak ada. Intinya kalau ayah bibi gitu, intinya ya kita tinggal teknik komunikasinya begitu. Jadi kalau saya itu kemarin lebih banyak istri yang saya suruh terlibat, mungkin karena namanya orang tua kan dia tahu masalahnya. Misalkan begini, kita contoh kecil aja ya, kita bilang kalau orang tua berpendapat dulu itu anak kamu tuh sudah saya kasih pisang atau kasih berapa bulan itu sudah saya kasih lodeh pisang gini lain-lain gitu kan. Jadi kita caranya begini, Bu, mungkin oma atau eyang itu kan dulu kan mungkin belum ada pestisida, mungkin makanannya masih alami, terus mungkin jadi makanannya masih bagus. Dan sekarang itu kan enggak tahu ini makannya sudah ada pupuk, ada lain-lain. Jadi ya kita pakai penelitian, kan ini sudah ada penelitian tuh gini bahwa ini makanan ini sudah banyak yang tercemar karena pestisida dan lain-lain. Jadi kan kalau anak masih kecil itu mungkin dikhawatirkan nanti kalau tercemar itu nanti malah berpengaruh kesehatan. Jadi intinya kita bisa bandingkan loh. Kalau dulu tuh mungkin makanannya masih alami, masih mungkin tidak ada pestisida, tidak ada macam-macam, dan sekarang kan sudah macam-macam. Jadi untuk mengatasi itu mungkin lebih sebaiknya nanti baru 6 bulan dikasih makan. Ini teknik komunikasi, dan itu perlahan-lahan insya Allah kalau kita kasih masuk, kita insya Allah orang tua bisa gitu, insya Allah bisa gitu. Oke, jadi komunikasi yang baik itu dengan
tetap menghormati beliau-beliau Iya, sebagai yang lebih tua, dan mungkin tetap kita hargai mereka sudah punya pengalaman yang lebih banyak mungkin ya. Iya, Cuman pasti. mungkin yang dulu belum benar gitu, terus kita bisa kasih masukan-masukan melewati dengan sekarang juga yang lagi trending nih Iya. apa gitu ya, contohnya seperti pestisida gitu. Jujur aja saya juga gak kepikiran loh Pak untuk mungkin menyampaikan hal-hal tersebut ya. Bisa dicontoh nih untuk ayah-ayah yang di rumah barangkali kesulitan gimana ngomongnya sama orang tua, padahal udah punya kesepakatan sama istri nih sebelumnya, Iya. udah belajar, tapi ternyata di tengah jalan harus terpotong nih, atau mungkin bisa dikatakan jadi bergeser nih rencananya gara-gara mungkin omongan orang tua atau mungkin omongan keluarga gitu. Jadi hal-hal kecil seperti ini untuk tentunya berlatih juga ya Pak ya, Iya. komunikasi itu bisa dicontoh. Oke, mungkin sekarang biar lebih ini nih pembahasan kita biar lebih seru, bolehkah kita buka sesi selanjutnya nih, antasida. Nah, oke, jadi nih Pak, antasida adalah Anda tanya siap dijawab Pak. Ini mungkin bisa lebih relate sama ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di rumah, sobat sehat yang ada di rumah. Ini biar kita pembahasan lebih sesuai sama keadaan nyata nih Pak. Oke, ini ada pertanyaan dari @pete Fauzi. Ini bapaknya suka pete kayak. Oke, kalau anak GTM, ayah harus ngapain? Nemenin atau pura-pura tidur? Wah, bapak gimana nih Pak? Kok pura-pura tidur Pak? Gimana nih kalau menurut Papa Nonot nih untuk papa-papa muda nih kayaknya ya? Ya mungkin karena ini ya, mungkin mereka tuh kalau pertama yang bapak-bapak ini kan dia intinya kan apa ya? Ya mungkin anggapan dia kita sudah bekerja, dan sudah itu urusan anak itu mungkin urusan ibunya biar yang apa, yang ngurus istilahnya begitu kan. Ya ini kan GTM ini kan memang anu kan juga apa ya, berat intinya kalau anak ini kan memang mungkin ini kan banyak faktor penyebabnya GTM ini. Mungkin juga karena mungkin teksturnya tidak tepat, mungkin juga dia apa terlewat untuk kasih makan juga bisa jadi banyak faktor. Jadi intinya kita harus lebih banyak, kalau perlu kita bikin komitmen komitmen dengan istrinya. Jadi komunikasi lah intinya. Ini karena ini kan istilahnya kan ini anak kita berdua misalnya begitu. Jadi kita harus bikin komitmen awal dulu. Jadi seorang istri itu juga harus tegas lah. Jadi harus tegas gimana, jadi saling menyupport kalau seandainya anaknya begini itu bagaimana. Jadi dari awal itu mungkin harus kita ada komitmen bersama bahwa anak ini anak kita sama-sama dan harus dibesarkan sama-sama. Intinya begitu. Jadi tidak ada istilahnya ini anakku, ini anakmu, tidak ada. Jadi kalaupun ada masalah kita cari sama-sama kasih jalan solusi terbaik gimana. Jadi sebagai bapak ini harus lebih aware lah, lebih care bagaimana, ya, lebih Pak, peka. ya. Karena Peka memang nih, Pak. pengalaman lah begitu. Kadang ada teman-teman bilang, bapaknya cuma tidur saja, ini anaknya menangis kan ganti popok saja tidak mau begitu kan. Itu kan hal kecil-kecil begitu kan harus kita bantu, karena kan anak itu kadang banyak, mungkin dia rewel, mungkin popoknya sudah basah, mungkin nangis. Itu kan kita sebagai bapak kan harus lebih perhatian lebih lah. Maksudnya kalau istri kita kan mungkin tidak tahu, mungkin sudah tidurnya kurang, sudah makannya tidak teratur. Ya kita, kalau saya sendiri otomatis begini, kalau saya sendiri itu kayak saya pribadi saya tuh pengorbanan istri itu tidak bisa saya ganti itu lah. Dengan istri saya operasi 3 kali itu sudah 3 kali mempertaruhkan nyawanya itu saya sudah tidak bisa saya ganti apa-apa. Jadi saya bisa cuma memberikan yang semampu saya gitu. Jadi dari awal itu harus ada komitmen bersama bahwa ini anak kita ini sama-sama dan harus kita rawat sama-sama. Mungkin itu dong. Oke, jadi mungkin karena nggak bisa ngerasain langsung nih, Bapak mungkin bisa pakai mirroring kali ya Pak ya metodenya. Jadi kayak gimana ya kalau misalkan saya jadi istri saya seperti itu. Jadi karena kita seorang bapak tuh nggak bisa menggantikan posisi-posisi yang harus memang fitrahnya hanya bisa dialami oleh perempuan saja. Jadi yang bisa dilakuin bapak nih apa gitu kan ya Pak. Jadi
minimal tuh perhatian ya Pak ya. Iya. Perhatian, peka seperti itu. Jadi jangan pura-pura tidur ya Bapak ya. Oke, bisa next pertanyaan. Oke, ini dari @dea.corina. MPASI itu kenapa ya bisa bikin ribut satu rumah? Gimana cara bagi peran biar nggak saling nyalahin? Ini relate banget sih Pak. Banyak nih yang datang ke saya juga karena masalah ASI, masalah MPASI itu bikin ribut memang. Jadi mungkin perbedaan prinsip seperti itu. Ini kalau dari segi Pak Nonot nih apa Ya, ini yang harus ada dilakuin? juga kemarin pengalaman ya, seorang teman perawat kan cerita juga waktu anaknya umur 6 bulan itu memang ada apa? Ini bapak-bapak ini betul bapak itu ribut dia, maksudnya stres tuh lah. Gimana kasih makan anak, sampai konsultasi kemarin sharing ke saya tuh gimana kasih makannya. Lah ini intinya tuh karena mungkin juga kurang pengalaman, juga kurang mungkin. Jadi antara sama-sama muda, istrinya muda, dia muda, jadi tuh bingung gimana cara makannya. Tapi kebanyakan yang saya amatin kan karena ya itu tadi kurang teknik pemberian, mungkin teksturnya yang tidak tepat, mungkin bahan makannya itu kalau kemarin dia kasih itu telur setengah matang loh, enggak salah. Ngeri-ngeri sedep juga nih dikasih Akhirnya telur setengah matang. Anaknya memuntahkan makanannya, bilang apa mungkin itu ya saya kasih telur, dia bukan sangat, kurang matang gitu loh. Mungkin dia tekniknya kurang matang betul, jadi masih ada, kan kita tahu kalau telur yang tidak matang kan mungkin masih ada amis-amisnya. Ya, amisnya jadi mungkin yang ini yang pasti yang pertama tadi kita harus mau belajarnya. Kita banyak belajar, banyak bertanya. Jadi insya Allah kalau kita sudah tahu, insya Allah tidak mau ribut di rumah, intinya begitu. Dan tidak saling menyalahkan tadi ya gitu. Kita bikin komitmen sama-sama. Jadi kita bikin sama suami istri itu harus saling saling ada pengertian. Intinya bagaimana agar ini bisa diatasi gitu. Oke, jadi sepenting itu tuh kekompakan atau mungkin komunikasi yang baik dari bapak dan ibu ya, dari suami istri nih untuk memiliki tujuan yang sama, lalu belajar. Jadi tetap sih garis bawahnya itu adalah belajar. Jadi kalau ada mungkin belajarnya terlambat nih, waktu habis ada problem baru belajar tuh, tapi menurut saya tuh nggak ada yang salah ya Pak ya. Jadi meskipun baru banget belajarnya waktu ada problem, tapi itu tetap lebih bagus daripada nggak belajar sama sekali. Betul, ya betul. Gitu ya. Jadi jangan saling nyalain lagi ya, kita buka lagi aja buku KIA-nya. Oke, next. Oke, ini pertanyaan dari @ainul yakin. Oke. Yakin banget berarti ini harusnya bapaknya nih. Kalau ayah nggak bisa masak, masih bisa bantu MPASI. Nah ini gimana nih Pak, kira-kira Pak, untuk bapak-bapak yang mungkin pengalaman di dapurnya kurang, itu apa yang bisa dilakuin nih untuk bapaknya untuk mendukung MPASI? Iya, kalau masak itu sebenarnya suatu keterampilan, suatu skill ya. Jadi kalau masak itu memang harus dilatih. Jadi memang harus dilatih terus untuk memasak, itu kan skill, nanti kemampuan. Jadi mungkin yang pertama ya pasti kalau tidak bisa masak otomatis nanti dilatih biar lebih minimal bisa lah. Bikin MPASI itu sebenarnya tidak ribet sebenarnya, apalagi kan kita banyak di YouTube itu, jadi macam bikin cuma tinggal kita taruh misalkan kan bahan matang kan sudah matang, kita ini nasi yang untuk awal anak 6 bulan awal itu kan kita tidak perlu bahan mentah, mungkin dari beras, dari nasi itu bisa kita bikin. Jadi intinya kita tinggal istilah cemplung nanti kita saring sebenarnya enggak, insya Allah enggak ribet. Jadi kita tinggal insya Allah kita mau belajar, insya Allah bisa. Dan kalaupun kita seandainya enggak bisa masak, intinya makanan itu sebenarnya bisa disimpan ya begitu. Misalkan kalau dari awal itu kan sebenarnya kita kalau ngasih perkenalan anak tuh minimal 2-3 hari kita menunya sama dulu. Jadi begini, untuk awal anak untuk makan itu selama 2 hari 3 hari menunya itu saja dulu. Jadi selama misalkan 1 hari itu bisa kita buat sekalian. Jadi kan anaknya kan porsinya kecil, mungkin cuma 2-3 sendok dalam 1 kali makan. Itu kan boleh kita bikin agak banyak, nanti langsung kita bagi ini untuk makan, mungkin makan siang atau makan sore kita langsung kasih kan ada sekarang penutup yang dari kaca, nanti yang kedap udara kita kasih, dan kita intinya kita kasih di kulkas
Itu kan nanti insya Allah awet, insya Allah. Jadi kita pakai suhu paling maksimal. Habis itu kalau sebelum kita pakai kita hangatkan dulu. Jadi insya Allah itu aman. Nah, jadi intinya kalau tidak bisa masak ini mungkin karena kalau faktor kesibukan mungkin ya kita maklum, karena mungkin kalau tidak bisa, kita bisa luangkan, kita waktunya bisa misalkan kalau kita pagi tidak ada waktu, siang tidak ada, kita sore. Jadi kita minimal kita tuh kalau tidak kasih nggak, misalkan begini kan posisinya, mungkin kalau anak itu kita gendong, mungkin istri kita yang kasih makan atau sebaliknya. Jadi intinya kalau bisa itu makan itu sama-sama. Jadi dari situ kan anak itu akan merasa pasti akan lebih bahagia lah. Wah, orang tuanya mendampingi kita makan. Jadi kita harus harus luangkan waktu. Mungkin dalam satu hari berapa kali kita kumpul sama, makan sama. Dan intinya kita makan sama-sama, dengan makan sama-sama itu akan lebih akan suasana tuh akan lebih menyenangkan. Jadi kita makan itu tidak terasa sudah habis gitu intinya. Jadi kita harus lebih intinya lebih meluangkan waktu. Kita bisanya kapan, kalau mungkin dalam satu minggu tidak bisa, minimal lah mungkin kalau kita pulang datang kita pergi, anak masih tidur, pulang mereka sudah tidur, minimal Sabtu Minggu gitu pekan itu harus ada waktu lah untuk keluarga kita, harus ada. Ini tuh, Dok. Oke, jadi soal peran bapak nih nggak melulu soal harus masak langsung ya. Jadi bisa juga dengan nemenin aja, makan bersama. Atau kalau mungkin bisa nyuapin tuh boleh banget loh, belajar nyuapin anak-anak ya. Biasanya memang anak-anak ini kan kecenderungan secara psikis tuh lebih mudah menirukan perilaku bapak daripada perilaku ibu ya. Mungkin karena saking udah seringnya sama ibu, jadi begitu sama bapak nih rasanya kayak mungkin excited ya untuk seorang anak itu kalau ketemu bapaknya atau bersama bapaknya nih. Jadi untuk bapak-bapak di rumah yang sedang mungkin kerjanya luar kota atau mungkin kerjanya full banget ya untuk 6 hari kerja, bisa di Sabtu atau Minggu meluangkan waktu paling tidak untuk bisa makan bareng sama anaknya, sama keluarga ya, satu meja. Jadi si anak nih juga lihat tuh bapaknya makan, gak cuma lihat ibunya makan atau pengasuhnya aja yang makan. Gitu ya. Nah ini ada menu nih, jadi di sini kita juga bahas sedikit tentang tekstur makanan untuk bayi ya. Ini ada MPASI nih, dan ini FYI nih. Ini yang bikin Pak Nonot loh. Ya, ini contoh Bapak MPASI banget nih. Jadi beliaunya kebetulan juga bisa masak ya. Tapi sebenarnya semua orang tuh harusnya bisa masak sih ya Pak ya. Insya Allah bisa. Seorang bisa, asalkan belajar ya dari basic dulu nih. Juga mungkin ibu bapak di rumah yang belum tahu nih, kalau di buku KIA itu juga sudah ada loh di sini untuk menu-menu simple untuk belajar memberikan MPASI ya. Jadi ada bubur sederhana yang bisa dibuat di rumah, dan ini juga bapaknya aja juga bisa saking mudahnya nih ya. Oke, ini contohnya dari Pak Nonot nih Pak. Mungkin bisa dijelasin nih Pak, ini menu apa, terbuat dari apa, bikinnya gimana. Nih mungkin tips buat Bapak Ibu di rumah nih kalau mau kasih bikinin. Ini awal makan ya, jadi ini teksturnya begini, jadi tidak terlalu kental juga tidak terlalu encer. Nah, ini dari nasi, jadi dari nasi yang sudah masak. Jadi nasi masak, nanti kita pakai telur 1 butir, terus kemudian pakai wortel saya. Kalau sayur terserah, wortel bisa atau mungkin bayam terserah apa. Tapi jangan pakai sayur yang merangsang, yang bergas ya. Bergas misalkan gas tetap sawi, kacang panjang, terus yang intinya bergas, kubis, itu jangan, karena nanti takutnya di pencernaannya ndak nyaman untuk nanti awal-awal nih. Jadi di sini cuma simpel aja, jadi cuma nasi yang sudah masak itu 2 sendok, kemudian terus telur 1 butir, terus kemudian santan, kita untuk lemaknya dari sumber santan, jadi seperti itu. Jadi kita masak sama-sama, nanti kita saring gitu. Kalau suka tambahan juga boleh kasih tahu atau tempe, enggak apa-apa. Nanti ini inovasi semua dari sini, semua ada bukunya. Jadi ini sebenarnya sama, kalau yang ini sama. Ini untuk 6 bulan awal nggih. 6 bulan awal begini. Jadi teksturnya enggak begitu. Kalau ini
umur 8 bulan ke atas atau 9 bulan jadi agak sama, tapi ini tidak disaring. Jadi tim bentuknya misalnya tim. Teksturnya lebih kasar. Lebih kasar. Iya, jadi sebenarnya gampangnya tuh jadinya tuh awalnya kayak tim gini ya Pak ya. Habis itu bisa disaring terus bisa jadi lebih lumat. Okay. Terus kemudian untuk snacknya, untuk awal snack saya memang tadi kebetulan dicari. Boleh tunjukin nih di kamera ya Pak. Cari untuk snacknya kalau awal bulan kita pakai buah gitu. Saya belum sempat pakai buah, jadi boleh buah yang seperti pisang, apel. Terus pokoknya buahnya yang rasanya netral, tidak terlalu asam, tidak terlalu nganu ya. Jadi buahnya ini buahnya nanti untuk awal itu kita pakai buah saja kalau bisa. Terus kemudian untuk 9 bulan ke atas ini sebenarnya produk saya. Kemarin saya sementara ngambil studi kan harus ada intinya inovasi produk pangan untuk masyarakat. Jadi saya kemarin ngambilnya itu nugget karena kebetulan ini pengalaman saya, anak saya kan suka sekali nugget kan. Nah, jadi saya bikin produk itu nuggetnya dari, kalau kita di pasar kan cuma nugget ayam saja tok toh. Nah, itu ada saya kasih fortifikasi penambahan. Jadi ada daun kelor sama jamur tiram. Jadi saya perbandingannya ayamnya 70%, mungkin jamur tiramnya 20%, dan 10%-nya daun kelor. Nah, dari sini kemarin sudah saya uji nilai gizinya juga. Jadi secara ininya dapat dikatakan ini produk ini tinggi protein. Jadi proteinnya produk itu 80% ke atas itu tinggi protein, kemudian juga sumber seratnya bagus. Jadi secara nilai gizi lebih bagus dan secara harga juga lebih ekonomis. Kemarin kan produk dalam pembuatan produk itu jadi dari nilai gizi sampai nilai per produk itu harus dicari kan. Jadi ini lebih hemat 50% lebih. Jadi dengan kita membuat sendiri itu nugget itu gampang sebenarnya bikinnya. Jadi intinya semua bahan di blender dihancurkan jadi satu, nanti dikukus dan ini bisa tahan lama. Jadi seperti ini kalau sudah jadi nanti kita dikasih sudah dipotong-potong, dikasih panir, itu bisa simpan di freezer tapi nanti dari ini kalau kita butuh bisa kita goreng. Jadi intinya kita usahakan kalau benar tidak ribet, kita bikin itu mungkin Sabtu Minggu bisa sampai 3-4 hari. Nanti kita bikin nugget itu macam-macam. Jadi kita bisa nugget itu variasinya kan sayurnya nanti bisa kita ganti wortel atau jagung manis bisa, kemudian bayam bisa. Pokoknya yang intinya harapan kita dalam satu makanan itu bukan cuma protein saja, ada seratnya, ada vitaminnya dan lain-lain. Jadi ibu ini, terutama ibu-ibu mungkin yang ada waktu lebih itu bisa mencoba insya Allah tidak susah kita cari di YouTube bagaimana buat produk mungkin nugget pasti ada, itu lebih gampang gitu. Keren banget nih. Jadi selain bikin tim dan bubur nih juga ada inovasi produknya loh. Ya Allah, jadi pengen cobain, nanti boleh ya Pak ya saya coba ya. Wih, bagus banget loh. Jadi dari bentuknya aja ini udah segenggemnya anak kecil. Gimana caranya biar anak itu tertarik pegang makanan ya? Karena kan nggak sampai gede dia disuapin, jadi dia harus juga explore makanan. Ini jadi cara yang mudah banget buat ibu-ibu di rumah atau mungkin bapak-bapak juga boleh nih. Kalau praktik kan tadi tinggal cemplung-cemplung semua di blender, terus langsung dikukus gitu ya, terus bisa disimpan di freezer. Dan nanti bisa disajikan setiap anak mau makan kayak gitu. Ini dalam satu genggaman aja udah mengandung protein dan kalori yang cukup untuk anak-anak. Ih, keren banget loh. Bisa banget nih dicontoh ya. Oke nih, apalagi nih yang bisa kita, masih ada nggak ya antasidanya? Oh, ternyata masih ada. Oke, nanti untuk bila ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya nih, Bapak Ibu di rumah soal makanan ini bisa tulis di kolom komentar ya. Kita lanjut dulu antasidanya. Dari @rorotias 507. Kenapa kalau anak susah makan yang disalahin ibunya? Gimana nih Pak, menurut Pak Nonot nih? Ya mungkin konsep tadi ya, bahwa ibu itu tugasnya cuma masak, itu ya seperti tadi yang harus diubah lah prospek itu, bagaimana anak tidak mau makan itu harusnya dicari kenapa ini tidak mau makan, ini sebabnya kenapa, bukan untuk saling menyalahkan. Jadi intinya
kita cari penyebabnya anak ini tidak mau kan kenapa. Jadi kan mungkin ya tadi dari awal saya bilang harus ada komitmen lah, ibunya harus lebih tegas nih ini bahwa kita tuh maksudnya karena apa, kalau orang itu karena kalau sudah disalah-salahkan pasti nanti akan timbul masalah baru ini, mungkin akan jadi bertengkar dan lain-lain, kan itu kemungkinan bisa terjadi. Dan intinya dari awal itu harus ada komitmen lah, misalnya ada di ibu bapak itu bahwa ini kalau ada masalah kita cari penyebabnya, jangan saling menyalahkan, itu aja. Oke, digarisbawahi lagi, cari penyebabnya sama-sama. Kalau udah tahu penyebabnya, pasti kita bisa cari solusinya bareng-bareng. Kalau emang nggak bisa cari bantuan ya Pak ya, yang betul. Paling penting ya, jadi jangan dipendem sendiri atau cari-cari jawabannya sendiri. Nih kalau mengira-ngira tuh kita takutnya nggak tepat sasaran. Jadi lebih baik untuk sobat sehat di rumah, kalau menemui masalah dan merasa kesulitan untuk menyelesaikannya, silahkan bisa datang ke dokter, ke ahli gizi. Itu bisa banget untuk mencari tahu solusi yang tepat apa. Oke, untuk Atasida masih ada nggak? Wah, masih ada. Nah ini dari @indra.s.k, ayah ikut ngatur menu boleh nggak? Oh, jangankan ngatur menu nih Pak Nono tadi boleh. Masak loh. Boleh ya, jadi boleh banget ya Pak ya. Terus apa nih Pak, selain ngatur menu ngatur apa lagi Pak? Ada tambahan dari saya tekankan di sini, mungkin anak itu harus harus diajari disiplin. Dalam artian begini, jadi anak itu dari kecil itu kita atur waktunya. Mungkin makan pagi jam begini, terus makan siang jam begini, makan siang. Jadi dari hal kecil ini harapannya anak itu akan jadi disiplin. Ya, jadwal itu penting sekali. Karena apa? Dan juga perlu diingat waktu pemberian makan. Pemberian makan itu maksimal setengah jam, maksudnya 30 menit. Jadi misalkan kita kasih makan anak, jadi ada kan kadang orang tua kasih makan cuma sampai 1 jam, sampai lebih, itu sebenarnya bukan tidak tepat. Jadi setengah jam itu kita harus kita harapkan habis setengah jam itu kita waktu pemberian makanan. Jadi ditekankan di sini anak itu akan terbiasa kalau kita makannya disiplin, jam begini kita makan, jam begini kita istirahat, jadi akan terpola sampai nanti besar. Jadi harapan kita kan kalau kita anak ini dari makan saja sudah disiplin, jadi untuk yang lain insya Allah bisa disiplin gitu. Oke, jadi makan ini termasuk salah satu proses pembelajaran ya Pak ya dalam kehidupan dari kehidupan. Jadi dari makan ini bisa bikin anak jadi disiplin juga ya Pak ya. Gitu. Dan sebenarnya nih Pak, saya jadi ingat di beberapa kali melihat mungkin sosok-sosok Bapak yang dewasa nih, atau mungkin secara ini mateng ya, jadi bukan mateng, ini jadi lebih siap untuk menerima nih Pak dari saran dari dokter, atau untuk menghadapi persoalan-persoalan yang terjadi pada keluarganya. Itu sebenarnya sosok Bapak ini seberapa penting sih Pak dalam proses pembentukan karakter ya pada anak nih, mulai dari makan nih, gimana Pak kalau menurut Pak Nonot? Ada penelitian bahwa seorang ayah itu tuh bahwa seorang ibu itu lebih banyak menanamkan rasa kasih sayang dan intinya lebih kasih sayangnya lah. Dan seorang bapak itu kadang itu prinsip intinya tuh seorang bapak itu lebih, kalau nanti gambaran ke anak itu dia akan lebih dominan ke karakternya lah, mungkin tegas, mungkin disiplin, terus mungkin lebih berwibawa. Jadi seorang ayah itu ini kemarin ada testimoni bahwa cerita itu seorang dia hidup tanpa ayah. Ini seorang anak hidup tanpa ayah. Jadi dia bingung, setelah dewasa tuh dia bingung bagaimana sih figur yang sebagai ke depan yang dia inginkan tuh jadi tidak ada. Jadi seorang ayah itu intinya lebih ke karakter karakter mentalnya, mungkin disiplinnya, terus mungkin untuk ini seorang ayah itu harus tegas, harus ambil keputusan, yaitu dia mungkin lebih intinya logikanya tuh lebih masih kalau ayah itu logikanya tuh lebih dipakai begitu. Iya, betul. Jadi untuk keputusan yang lebih besar itu
seorang tuh kalau anak tanpa ayah itu kadang lebih gampang lebih bimbang gitu loh istilahnya begitu. Jadi seorang ayah itu untuk memperkuat karakter istilahnya begitu. Oke. Wah, ini cocok banget nih bapaknya, sepertinya dari angkatan loh. Iya, kayaknya bisa ya. Jadi buat bapak-bapak tuh nggak ada ini ya, istilahnya tidak ada excuse atau nggak ada alasan buat nggak ikut berperan dalam tumbuh kembang anak, karena ternyata sepenting itu loh perannya. Jadi anak tuh nggak cuman butuh figur ibu aja ternyata ya, tapi figur ayah nih nggak kalah penting untuk membentuk suatu karakter anak menjadi anak yang dewasa, bertanggung jawab, bahkan baik dalam mengambil keputusan. Nih, keren banget nih. Nih masih ada lagi nggak? Oke, udah habis. Masya Allah, nggak kerasa ya kita ngobrol udah panjang lebar banget nih. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin ini tadi bisa bermanfaat untuk sobat sehat di rumah, terutama bapak-bapak nih ya. Dan di sini mungkin ibu jadi agak lebih tenang nih Pak dengan inspirasi-inspirasi ini. Oh, ternyata suamiku atau mungkin ayahnya si bayi ini punya peran juga ternyata dalam membesarkan anak. Nah, sebelum kita tutup nih untuk podcast hari ini, ada mungkin tips praktis dari Bapak Nonot nih untuk menjadi seorang ayah yang bisa mendukung tumbuh kembang anak, atau mungkin pesan-pesan nih untuk sobat sehat di rumah. Mungkin yang terakhir itu saya di sini menekankan bahwa proses makan itu sesuatu yang tidak mudah, ini kan gitu ya. Anak belajar itu perlu waktu dan perlu teknik yang tidak mudah. Jadi kita sebagai orang tua tuh harus saling kerjasama bagaimana anak ini agar mendapatkan hasil yang terbaik, baik segi dari nilai gizinya, mungkin dari kualitasnya, itu harus kita kerjasama. Jadi tidak mungkin namanya anak itu dari awal cuma istilahnya minumnya cuma ASI dari cair-cair, kemudian diganti ke makanan yang agak kental, teksturnya itu pasti butuh dari proses ini mengunyah, mungkin motorik yang di mulut, mungkin lidahnya itu kan harus mereka mungkin kalau dari awal-awal mungkin tidak mau makan, mungkin memuntahkan makanan itu memang hal yang biasa. Karena anak yang selama ini cuma makannya istilahnya dalam bentuk cair sampai itu kan memang mungkin dia awalnya kaget atau gimana. Jadi kita sebagai orang tua itu yang pertama yang saya tekan di sini, kita jangan malas untuk cari ilmu. Jadi kita harus banyak-banyak belajar, kita harus banyak-banyak mungkin melihat video, mungkin baca-baca, intinya kita biar tidak kaget sebenarnya begitu. Kalau kita sudah tahu anak ini penyebabnya begini, jadi kita tidak pusing lah, maksudnya tidak kaget, kita tidak kaget, tidak saling menyalahkan. Jadi intinya kita istilahnya begitu, ini adalah untuk kebaikan anak kita ini harus kerjasama lah. Jadi tidak mungkin ini anak akan menjadi baik, anak akan sukses ini tanpa orang tuanya ikut kerjasama gitu aja. Jadi yang tekankan terutama bagi ayah ini, ayah ini tugasnya memang tugas utama seorang ayah itu mencari uang atau mencari nafkah, tapi mendidik anak itu juga salah satu kewajiban kita. Karena jadi tugas kita itu sebagai mitra atau partner istri untuk memberikan tumbuh kembang yang maksimal untuk anak-anak kita. Mungkin itu, dokter. Oke, ya Allah. Masya Allah banget loh. Saya sampai ini terpukau ini melihat kata-kata terakhir dari Pak Nonot ya. Semoga ini benar-benar membuat semua sobat sehat di rumah nih jadi makin terinspirasi ya Pak ya dengan adanya podcast kali ini.